Food fraud in the most basic sense is illegal deception for economic gain using food. Cheap Chinese-made kimchi, the Korean cabbage dish, is continuously sold disguised as Korean. Food fraud. Rice imports banned as plastic rice reports are... We're temporarily deprived of those benefits. At the same time, investigators say the thieves stole the identities of hundreds of Floridians, and you and I paid for it. Perkenalkan, nama saya Jerome Theodor Chandrasa dengan NIM 19I10151. Saya Kusuma Sari Gunawan, NIM 19I20011. Saya Rizaliana Stevin, NIM 19I20014. Saya Magdalena Sinta Indriani, NIM 19I10113. Saya Fidelia Yesin, NIM 19I20008. Nama saya Christopher Srisaputro dengan NIM 19I2009. Jadi pengertian dari substitution itu sendiri adalah mengganti bahan-bahan yang digunakan dengan yang lebih murah supaya didapatkan kualitas yang tidak berbeda jauh, cuman dengan harga jual yang lebih murah. Contoh dari kasus ini sendiri adalah substitusi bakso daging sapi dengan bakso daging tikus. Hal ini terjadi dikarenakan melonjaknya harga daging sapi yang lebih tinggi sehingga penjual mencari cara untuk supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Bagaimana cara menanggulanginya adalah dengan cara mengetes dengan tekstur itu sendiri, apakah teksturnya sudah sama dengan sapi atau belum yang biasa kita temui. Terus kedua, dari segi warna daging sapi dengan daging tikus kan itu berbeda. Biasanya daging sapi itu lebih akan berwarna abu-abu, sedangkan untuk daging tikus biasanya akan berwarna lebih merah muda. Jadi, pengenceran atau dilution ini merupakan suatu pemalsuan dengan cara mencampurkan produk pangan yang berupa cairan dengan cairan lainnya yang memiliki kualitas di bawahnya. Nah, ini nih contoh dari kasus dilution. Bagi kalian para pelaku usaha, jangan coba-coba ya melakukan pemalsuan ini, karena ada sanksi pidananya loh bagi para pelaku. Selain itu, jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang mungkin lebih besar. Ingat ya, kepercayaan konsumen nomor 1. Selain itu, kalian para pelaku usaha juga bisa mengikuti banyak penyuluhan agar kalian bisa mendapat informasi yang lebih banyak terkait dampak dari pemalsuan. Unapproved enhancement, food fraud yang merupakan penambahan bahan atau senyawa ke dalam makanan yang sesungguhnya tidak diperbolehkan dan bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas produk. Nah, contoh kasusnya yaitu penambahan melamin pada susu. Seperti berita di samping ini. Berita ini ditemukan di negara Cina, di mana suatu perusahaan susu menggunakan penambahan melamin di dalam susu yang bertujuan untuk mempertahankan kadar protein agar tetap tinggi dengan cara meningkatkan kadar nitrogennya di dalam susu. Sesungguhnya ada batas toleransi asupan harian untuk melamin. Namun apabila penambahan melamin tersebut sudah melebihi ketentuan, dapat berdampak buruk bagi tubuh. Seperti contohnya yaitu timbulnya penyakit ginjal. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari produk-produk berbahaya tersebut? Sebaiknya sebelum membeli kita dapat memeriksa adanya cap dari BPOM. Sebab cap BPOM ini menandakan bahwa produk pangan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, lalu kita juga dapat melihat komposisi dari produk pangan tersebut. Ada sesuatu yang berbahaya atau tidak? Concealment atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyembunyian, merupakan salah satu pelanggaran pangan dengan menyembunyikan suatu aspek isi makanan atau menyembunyikan kualitas rendah bahan makanan atau produk dengan bahan yang tidak diumumkan, seperti penambahan pewarna merah pada daging atau penggunaan antibiotik, anti jamur, dan bahan kimia lainnya untuk mengurangi patogen bahan makanan yang hampir atau sudah rusak, serta memperbaiki penampilannya. Contoh kasusnya
adalah daging yang diekspor dari Brasil ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat dan negara-negara lain di luar Amerika oleh 21 lebih pengolah daging utama di Brasil pada tahun 2016. Dikutip dari The Counter tahun 2017. Dalam kasus ini, daging, baik daging merah dan unggas, yang diekspor oleh Brasil diidentifikasi oleh Brazilian Federal Police bahwa terdapat praktek concealment di dalamnya. Daging-daging yang expired tetap dijual dan diekspor dengan pemberian bahan kimia dan adiktif lainnya untuk menutupi kerusakan pada daging-daging tersebut. Akibatnya, 3 pabrik daging di Brasil ditutup dan banyak negara seperti Cina, Chile, Uni Eropa, Hong Kong, serta Jepang membatasi atau bahkan ada yang melarang impor daging dari Brasil untuk sementara. Cara untuk menanggulangi concealment ini, tentunya yang paling utama adalah kesadaran dari para produsen dan pengolah untuk berlaku jujur. Kemudian edukasi terhadap produsen dan komponen-komponennya tentang berbagai food fraud seperti concealment. Lalu dilakukan pengawasan terhadap mutu makanan yang akan dijual dari awal suplai bahan baku hingga produk makanan tersebut jadi. Selanjutnya, gray market atau pasar gelap, di mana terjadi proses produksi, pengalihan, atau pencurian produk pangan melalui saluran yang tidak sah. Contoh kasusnya adalah kasus penjualan daging sapi di Cina. Karena permintaan daging sapi di Cina yang meningkat, maka terjadi penjualan daging sapi kualitas rendah melalui gray channel yang berasal dari Vietnam, Hong Kong, dan Kamboja. Dampak dari gray market ini sendiri yaitu yang pertama, produk belum terjamin kualitasnya sehingga dapat membawa masalah kesehatan. Yang kedua, penjualan produk resmi akan menurun. Dan gray market ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 mengenai izin edar produk pangan dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda 4 miliar. Jadi bagi para pelaku usaha, hindari gray market ya. Counterfeit kalau di Indonesia kan itu artinya palsu. Biar lebih mudah lagi, ada salah satu contoh kasusnya yaitu si Robson dari Queen University Belfast meneliti bahwa adanya pemalsuan makanan di mana daging sapi itu diganti dengan daging kuda. Nah, penelitiannya ini sudah dilakukan sejak 1997 hingga 2017, jadi kurang lebih itu kan 20 tahun, jadi lama banget lah. Bisa dibilang si Robson ini punya dedikasi yang kuat dalam meneliti kasus ini. Nah, selama 20 tahun tersebut, si Robson menemukan adanya 413 laporan penipuan makanan pada rantai pasokan sapi, dan dari penelitian Robson di sini adanya sebesar 42,9% pemalsuan tersebut di industri. Ini aja baru kasus luar negeri, dimana kalau di Indonesia bisa jadi ada orang yang punya ide yang pakai konsep kejahatan dari penelitian Robson tersebut, tapi dagingnya tidak diganti dengan daging kuda, malah bisa jadi diganti dengan daging lainnya. Contohnya itu bisa jadi daging babi, dimana kan masyarakat Indonesia itu mayoritas sudah muslim dan bisa jadi makan daging babi itu kan tidak halal, jadi haram lah istilahnya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat kan harus berhati-hati dan lebih waspada lah katanya. Maka dari itu dibutuhkan solusi terutama di industri pangan itu untuk kedepannya. The Grocery Manufacturer Association Report 9 ini menyebutkan adanya 3 pedoman dasar untuk meningkatkan cara industri mendeteksi dan mencegah penipuannya. Yang pertama itu menjadi lebih proaktif dalam mengatasi pemalsuan ekonomi. Contohnya itu banyak perusahaan telah menerapkan cara untuk melawan ancaman penipuan global, tetapi masih banyak juga yang harus dilakukan. Yang kedua itu menemukan cara baru untuk berbagi informasi dan mempromosikan kolaborasi. Di sini itu lebih ke mengidentifikasi cara formal untuk berkolaborasi dengan industri, pemerintah, akademi, dan organisasi non-pemerintah, serta meningkatkan mereka untuk lebih terlibat secara global. Dan yang terakhir itu adalah melibatkan pemerintah sebagai fasilitator, di mana di sini itu
pemerintah dapat menetapkan standar global dan berbagi intelijen atau informasi tentang ancaman-ancaman yang baru atau yang akan muncul. Yang sangat penting di sini itu untuk mengatasi ancaman yang semakin diperbesar oleh globalisasi. Nah, rantai pasokan yang lebih terintegrasi dan basis konsumen global dengan persyaratan yang serupa. Mislabeling merupakan salah satu bentuk food fraud, di mana terdapat pemalsuan dengan cara mengubah informasi batas kadaluarsa produk atau mengubah susunan komposisi produk dan cara pembuatan yang tidak sesuai, seperti substitusi produk dengan bahan yang lebih murah, bahan pangan frozen yang dijual sebagai bahan yang segar, dan juga pelabelan yang salah di mana daging lokal dituliskan sebagai daging impor. Mislabeling tersebut merupakan suatu food fraud yang dapat menimbulkan dampak yang tidak terlalu buruk, hanya rasa kecewa pada konsumen, hingga berbahaya karena alergen yang dapat berefek pada konsumen sendiri. Salah satu contoh kasus mislabeling yaitu seperti yang dituliskan Erin Shark dari class action pada tanggal 15 November 2019, yaitu perusahaan bernama Ghirardelli Chocolate Company yang berada di Amerika Serikat. Ghirardelli Chocolate Company merupakan salah satu pabrik produsen coklat terbesar di Amerika yang ditemukan oleh seorang pengusaha berasal dari Italia bernama Domenico Ghirardelli di tahun 1852 yang mulai dikembangkan di kota San Francisco. Produk yang sedang terkena kasus karena banyaknya komplain dari konsumen yaitu merupakan coklat chip cookies dengan label Classic White. Tetapi pada bagian komposisi tersebut tidak ditemukan adanya kandungan coklat, namun menggunakan ekstrak vanila sebagai bahan pokok. Di mana pada bungkus packaging dari Classic White sendiri tercantum kata coklat di bawah brand dari cookies tersebut. Hal tersebut membuat para konsumen berasumsi bahwa adanya kandungan coklat dan coklat putih pada produk tersebut, namun setelah di oven, cookies tersebut tidak meleleh semestinya coklat pada umumnya. Saran yang ditujukan untuk produsen yaitu sebaiknya lebih berhati-hati dan mengamati detail pada saat membuat desain pada packaging, termasuk menekankan tidak adanya kandungan bahan pangan yang seringkali dikonsumsi oleh konsumen tersebut dari produk produsen, seperti pada kasus ini yaitu adanya kata coklat pada packaging. Sekian yang dapat kami informasikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.